Mau cerita, jadi gue kan udah lulus kuliah. Nah kebetulan pas zaman kuliah gue tuh gak pernah kuliah sama sekali. Bener-bener kayak gue kerjaannya cabut mulu. Tapi gue tetap lulus tepat waktu. Tau gak kenapa? Karena gue nangis-nangis. Jadi dulu kan ada dosbing gue ya, dospem sebutannya. Nah jadi dospem gue tuh udah angkat tangan. Dia bener-bener udah gak mau ngurusin sidang gue, karena menurut dia gue tuh di bawah standar kampus gue. Gue tuh bener-bener udah nangis, udah yang kayak gue ke dosen pembimbing gue. Terus gue ngomong kayak, bu tolong bu gini. Dia bilang gini, kamu tau gak, ini standar kampusnya, kamu di sini gitu. Cuman gue nggak sedih, gue juga nggak marah. Gue ngerasa kayak iya emang mungkin gue banyak kurangnya, gue banyak salahnya, gue emang nggak serius dalam belajar ini gitu. Karena gue emang sama sekali nggak pernah belajar di sekolah, kampus maksudnya. Terus sampai akhirnya gue hubungin dosen yang megang jurusan gue nih. Pokoknya dia tuh laki-laki, bapak-bapak. Terus gue datengin dia, gue mohon, gue nangis, gue kayak, "Pak tolongin saya mau lulus tahun ini, saya nggak mau lulus tahun depan, bla 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 bla." Terus pokoknya dosen-dosen gue tuh udah pada ngomong kayak, ya udahlah nggak apa-apa, tahun depan cuma nambah 10 juta doang gitu kan per semesternya. Tapi gue mikir kayak, anjir duit dari mana 10 juta, gue nggak mungkin ngomong sama mama bapak gue yang ada gue digebugin. Terus akhirnya dosen yang megang jurusan gue itu nolongin gue, dia hubungin dospem gue buat bikin gue jadi bisa. Udah pokoknya akhirnya gue sidang semuanya lancar. Terus abis itu pokoknya ada revisi terakhir kan, abis sidang tuh jadi kita tuh ada revisi lagi gitu. Nah di revisinya itu kita harus kerjain, abis itu kita harus minta tanda tangan dari dospem sama dosen pengawas. Nah kebetulan pengawas gue, dosen penguji gue tuh si dosen yang megang jurusan gue ini. Aduh lo paham gak ya maksud cerita gue juga jadi bingung deh. Intinya gue ngechat dosen penguji gue kayak ngirim, terus abis itu gue bilang kayak, "Mas tolong tanda tangannya ya mas, makasih mas." Terus gue kirim emot love gitu. Terus abis itu kayak dia gak bales. Terus gue kayak, anjir gimana nih kalau dia gak bales, dia gak ngasih tau gue tanda tangan, gue gak akan bisa kelar nih. Gue chat lagi, gue kirim love lagi kan, kayak, "Mas tolong banget mas, makasih mas, love gitu." Terus besoknya bininya ngechat gue dilabrak. Dia bilang kayak, "Ada apa ya ngirim emot love ke suami saya?" gitu. Terus gue langsung ngerasa bersalah. Demi Allah gue gak ada sifat pelakor sama sekali, tapi gue langsung merasa bersalah. Gue bener-bener kayak, "Ibu mohon maaf ya kalau menyinggung perasaan ibu atau menyakiti perasaan ibu, tapi demi Allah saya gak ada hubungan apa-apa sama mas bla bla bla. Saya pure terima kasih karena tanpa mas bla 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 mungkin saya gak akan bisa lulus tahun ini." Cuman gue mikir kalau gue ngomong kayak gitu kesannya kayak gue habis ngapa-ngapain tuh sama lakinya. Enggak, gue gak ngapa-ngapain, demi Allah gue bener-bener kayak makasih karena dibantuin gue. Udah sekian, pokoknya gue minta maaf dan clear. Pelajaran buat semuanya, kalau kalian terlalu bahagia itu nggak usah deh yang namanya lo ngirim-ngirim emot love atau apa, karena orang tuh bisa nilainya lain gitu. Mungkin gue emang berlebihan banget, bukan mungkin tapi emang, karena sampai istrinya tuh ternyata sakit hati karena omongan gue. Padahal gue nggak niat jujur, karena gue ke semua dosen gue ternyata gue kayak gitu. Kalau gue lagi terima kasih banget, itu cuman bentuk kayak gue kayak alhamdulillah bersyukur gitu. Cuman mungkin gue salah mengungkapkannya. Jadi pelajaran buat kalian, jangan kayak gitu, jangan sampai lo dilabrak sama bininya.